Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Susantian Jarwani dengan NRP 50012010022 dari kelas Fisika Radiologi dan Dosimetri B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan. Pada nomor 1, soalnya yaitu sebuah wadah terkena radiasi gamma 1,25 MeV pada titik tertentu, Fluensnya adalah 2,1 kali 10 pangkat 11 cm pangkat min 2. Dengan asumsi CPE, berapa dosis yang diserap pada saat ini. Nah, dapat diketahui bahwa nilai dari E atau radiasi gamma adalah 1,25 MeV, nilai dari flux atau fluens yaitu 2,1 kali 10 pangkat 11 cm pangkat min 2. Ditanya yaitu adalah C atau dosis yang terserap. Kemudian jawabannya itu menggunakan rumus C sama dengan E kali flux sama dengan 1,25 kali 2,1 kali 10 pangkat 11. Diperoleh hasil adalah 4,20525 kali 10 pangkat 4 ERG cm pangkat min 2. Dan dirubah menjadi 4,20525 kali 10 pangkat 4 ERG cm pangkat min 2 dikali mu En per rho. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu seberkas foton memiliki koefisien atenuasi linier 0,03 cm pangkat min 1. Hitung fraksi yang ditransmisikan melalui lapisan bahan dengan ketebalan 5 mm, 1,5 cm, dan 20 cm. Pertama gunakan persamaan delta S sama dengan min mu N delta X, kemudian gunakan persamaan N sama dengan N0 E pangkat mu X. Jelaskan perbedaan jawaban ketika menggunakan kedua persamaan tersebut. Dapat diketahui mu sama dengan koefisien atenuasi linier sama dengan 0,03 cm pangkat min 1. D1 sama dengan 5 mm, D2 sama dengan 1,5 cm, dan D3-nya sama dengan 20 cm. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan menggunakan rumus tersebut. Jawabannya yaitu pada D5 sama dengan 5 mm atau sama dengan 0,5 cm. Menggunakan rumus delta R sama dengan min mu N dikali AX sama dengan 0,03 N kali 5 kali 10 pangkat min 1. Jawabannya adalah min 0,015 N. Nilai N sama dengan delta N per min 0,015. Nah, menggunakan rumus yang satunya ini, N sama dengan N0 E pangkat min mu X diperoleh hasil 0,985 NO. Dan menggunakan dan terus mencari NT sama dengan 0,66 min 66,67 delta N min 66,67 NT min N0 sama dengan 0,98 N0. Nah, jadi menggunakan kedua persamaan ini memiliki hasil yang hampir sama. Pada D sama dengan 1,5 cm, menggunakan rumus ini diperoleh hasil delta N 0,045, dan menggunakan rumus yang ini diperoleh hasil NT sama dengan 0,956 N0. Kedua persamaan memiliki hasil hampir sama. Kemudian pada D sama dengan 20 cm, pada rumus ini diperoleh hasil 0,025 N0, dan menggunakan rumus ini diperoleh hasil 0,025 N0. Jadi kedua persamaan ini memiliki hasil yang sama persis. Untuk nomor 3 yaitu seberkas sinar X berenergi rendah dengan laju fluens 5,3 kali 10 pangkat min 5 Joule per cm kuadrat S menyinari pelat AL secara tegak lurus dan diserap seluruhnya. Nah, diketahui C adalah 5,3 kali 10 pangkat min 5 Joule per cm kuadrat S. Ini adalah laju fluens AL.
Kemudian ditanya, berapakah energi yang diserap per cm kuadrat dalam 3 menit? Dan B, jika AL memiliki ketebalan 4 cm dan memiliki massa jenis 2,7 gram per cm kubik, berapa nilai rata-rata kerma temukan di seluruh medium? Dan C, dengan asumsi tidak ada elektron yang masuk atau keluar dari pelat, berapakah dosis rata-rata yang diserap? Untuk jawaban yang A, yaitu menggunakan rumus C aksen sama dengan C delta T. 5,3 kali 10 pangkat per 5 dikali 3 kali 60. Diperoleh hasil 954 kali 10 pangkat per 5. Kemudian yang B, menggunakan rumus KC sama dengan C aksen per M, C aksen rho kali L. Sama dengan 954 kali 10 pangkat per 5 per 2,7 kali 4 diperoleh hasil 0,883 Joule per kilogram atau 0,883 GJ. Kemudian untuk yang C, pada kondisi CPE, D ini sama dengan KC, sama dengan 0,883 GJ. Kemudian untuk nomor 4, soalnya yaitu foton punya 3 jenis koefisien penyerap, yaitu mass attenuation coefficient, mass energy transfer coefficient, dan mass energy absorption coefficient. Perbandingan ketiganya ini ditunjukkan pada sebuah gambar. Nah, ini menjelaskan variasi pada grafik tersebut. Jawabannya yaitu yang pertama, untuk perbandingan mu per rho terhadap mu tr per rho grafik cenderung fluktuatif terhadap energi foton, yang mana pada 0,1 MeV memiliki nilai 3,5. Ini adalah nilai tertinggi. Kemudian yang kedua, untuk perbandingan mu En per rho terhadap mu tr per rho grafik cenderung konstan pada 1 dan mulai menurun pada 0,4, mulai dari energi foton sama dengan 1,5 MeV. Selanjutnya, soal nomor 5 yaitu dengan laju cacah sebesar 0,45 kali 10 pangkat 6 pulsa per menit sumber CS137 menghasilkan foton dengan energi sebesar 0,662 MeV. Berapa cacah per menit yang dapat diharapkan untuk foton dengan energi antara 30 dan 40 keV? Asumsikan detektor mengukur setiap foton ke 10 dan tidak bergantung pada energi. Hitung juga aktivitas sumbernya. Nah, dapat diketahui nilai dari A1 sama dengan 0,45 kali 10 pangkat 6 pulsa per menit. Nilai dari E1 sama dengan 0,662 MeV. Dan nilai E2 adalah di antara 30 dan 40 keV. Sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 EV. Nah, untuk mencari nilai A2 yaitu dengan menggunakan persamaan dari daya sumber radiasi. Dan menggunakan rumus seperti ini, maka dikarenakan sumber radiasi sama, maka rumus seperti ini dan diperoleh hasil adalah 8,51 kali 10 pangkat 6 pulsa per menit. Jadi kondret untuk energi foton 3-40 keV sekitar 8,51 kali 10 pangkat 6 pulsa per menit. Kemudian untuk mencari detektor diasumsikan mengukur tiap 10 energi foton. Yang pertama itu mencari koefisien waktu paruh dengan rumus T setengah sama dengan ln 2 per panjang gelombang ini. Yaitu didapatkan hasil 0,14 mm pangkat min 1. Kemudian jumlah foton pada A2 menggunakan rumus ini didapatkan hasil 6,08 kali 10 pangkat 7 mm pulsa per menit. Kemudian untuk mencari jumlah foton awal yaitu N2 sama dengan N0 E pangkat min lambda ET yaitu N0 sama dengan N2 per E pangkat min lambda dan diperoleh hasil 2,46 kali 10 pangkat 8 mm pulsa per menit. Kemudian mencari aktivitas sumber A0 yaitu dengan rumus A0 sama dengan N0 kali lambda dan diperoleh hasil 3,45 kali 10 pangkat 7 pulsa per menit.
Jadi aktivitas sumber 0 sama dengan 3,45 kali 10 pangkat 7 pulsa per menit. Kemudian nomor 6 yaitu diketahui dN per dt sama dengan 10 pangkat 5 foton per second, nilai V sama dengan 0,5 meter per second. Ditanya yang pertama itu fluence rate di titik P dan yang kedua fluence rate dalam waktu 1 jam. Jawabannya adalah seperti berikut ini. Yang A yaitu flux sama dengan d flux per dt dan didapatkan hasil untuk fluxnya yaitu adalah 200.000 meter pangkat min 2. Kemudian mencari fluence rate dalam waktu 1 jam menggunakan flux aksen sama dengan si aksen sama dengan dc per dt. Menggunakan rumus seperti ini dapatkan hasil untuk fluxnya yaitu 8 kali 10 pangkat 6 delta T cm pangkat min 2. Kemudian masukkan lagi ke sini, dapatkan hasil 8 kali 10 pangkat 6 cm pangkat min 2 S pangkat min 1 dengan T-nya yaitu 3600 second, maka hasil dari fluxnya yaitu 2,88 kali 10 pangkat 10 cm pangkat min 2. Kemudian untuk nomor 7 yaitu diketahui RINO-HV1, Rout U sama dengan Rout non U sama dengan HV2, Rin C sama dengan 0, Rout C sama dengan HV3 plus T dan RUR sama dengan HV3. Untuk nilai HU sama dengan MEV, HV2 sama dengan HV1 sama dengan MEV, HV2 sama dengan 0,215 MEV, HV3 sama dengan 0,07 MEV, HV4 sama dengan 0,01 MEV dan nilai T sama dengan 0,6 MEV. Yang ditanya adalah energi transfer, yang B net energi transfer dan C energi imparted. Jawabannya yaitu untuk pertama adalah mencari energi transfer dan rumus seperti ini, net per T sama dengan RIN U R out non R U min RUR plus sigma Q 1 plus 0,2 pangkat 15 min 0,07 plus 0, hasilnya adalah 1,208 MeV. Kemudian untuk net energi transfer menggunakan rumus seperti ini, ETR sama dengan Rin U min R out non R U plus sigma Q, dapatkan hasil 0,785 MeV. Dan untuk mencari energi imparted yaitu menggunakan rumus seperti ini, didapatkan hasil 0,115 MeV. Kemudian pada nomor 8 dengan soal yaitu jelaskan dengan singkat dan beri contohnya tentang secular equilibrium dan transient equilibrium dan no equilibrium. Secular equilibrium merupakan keadaan di mana kuantitas isotop radioaktif tetap bernilai konstan dikarenakan tingkat produksinya. Contohnya pada peluruhan oleh isotop bernilai sama dengan tingkat peluruhannya. Contohnya yaitu sama dengan di berikut ini, 81 Rb menjadi 81 meter Kr Y yang menjadi Kr 81, di mana tidak ada peluruhan dari parent. Nah, selanjutnya transient equilibrium merupakan keadaan di mana equilibrium tercapai ketika pasangan isotop radioaktif parent anak, di mana waktu paruh anak lebih singkat dari waktu paruh parentnya. Contohnya Ra226 dengan waktu 1620 tahun. Ini merupakan parents dan Rn222 dengan waktu 3,8 hari. Dan ini merupakan daughter atau anaknya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.